Halo Sobat Berita Kita. Presiden Amerika Serikat telah mengisyaratkan tidak akan mengerahkan pasukan ke Kiev untuk membantu perang Ukraina melawan Rusia. Donald Trump ingin perang segera diakhiri karena sudah menyedot banyak uang Amerika yang dialirkan ke Kiev sebagai bantuan militer. Berbeda halnya dengan negara-negara NATO di Eropa yang tetap ingin mengerahkan pasukan ke Ukraina meskipun dengan dalih sebagai pasukan penjaga perdamaian. Namun Rusia menentang rencana negara-negara Eropa ini dan mengancam menjadikannya sebagai target perang. Nah, sekarang muncul pertanyaan di benak kita, mampukah Eropa melawan Rusia dalam perang di Ukraina tanpa dukungan Amerika Serikat? Menurut Institut Studi Strategis Internasional, pengeluaran militer Rusia sekarang lebih tinggi daripada total pengeluaran pertahanan Eropa dalam hal daya beli peralatan pertahanan. Jumlahnya meningkat sebesar 41% dan sekarang setara dengan 6,7% dari PDB negara beruang itu. Sebaliknya, Inggris hanya akan menghabiskan 2,5% dari PDB London pada tahun 2027 yang akan datang. Sikap Trump ini menggarisbawahi kenyataan bahwa dia tidak berencana menempatkan pasukan Amerika di Ukraina untuk menguasai gencatan senjata. Kehadiran Amerika Serikat akan bersifat ekonomi untuk mengeksploitasi kepentingan pertambangan. Donald Trump juga bersugesti bahwa hal itu mungkin menjadi pencegah Rusia untuk menyerang Ukraina kembali. Namun, pemerintahannya berpikir harus ada kekuatan keras yang disediakan oleh pihak lain, terserah negara-negara Eropa yang akan melakukan hal tersebut. Pertanyaan kemudian timbul, apakah negara-negara Eropa juga memiliki jumlah pasukan yang cukup untuk melakukan hal itu saat ini? Jawabannya tentu tidak. Itulah sebabnya Perdana Menteri Inggris mendesak jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Tren di Eropa saat ini perlahan-lahan berbalik, dengan lebih banyak negara Eropa meningkatkan pengeluaran pertahanannya. Namun, pada kenyataannya, saat ini Eropa sendiri tidak akan mampu menyediakan pasukan internasional sebanyak 100 hingga 200 ribu prajurit, yang menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, bahwa jumlah sebesar itu yang akan diperlukan untuk mencegah Rusia menyerang Ukraina kembali. Sebaliknya, Eropa mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan pasukan sebanyak 30.000 prajurit. Jet tempur dan kapal perang Eropa akan membantu Ukraina untuk memantau wilayah udara dan jalur pelayaran Ukraina. Pasukan itu nantinya akan difokuskan untuk memberikan keyakinan di lokasi-lokasi utama seperti kota-kota, pelabuhan, dan stasiun tenaga nuklir Ukraina. Pasukan Eropa tersebut tidak akan ditempatkan di dekat garis depan. Namun, para pejabat negara-negara Eropa juga mengakui dengan jumlah sebanyak itu tentu belum cukup. Oleh karena itu, muncul seruan untuk meminta dukungan keikutsertaan Amerika Serikat dalam rencana tersebut. Para pemimpin Eropa percaya bahwa paling tidak Amerika Serikat dapat memberikan pengawasan kepada pasukan Eropa manapun dengan elemen komando dan kendali dan jet tempur Amerika Serikat yang siap merespon dari pangkalan udaranya di Polandia dan Rumania. Eropa tidak dapat menandingi kemampuan pengawasan berbasis ruang angkasa atau pengumpulan intelijen Amerika Serikat. Eropa juga setuju untuk terus memasok senjata dan amunisi perang kepada Ukraina, yang mana pasokan senjata Barat ke Ukraina akan selalu bergantung kepada logistik yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Menteri Kesehatan Inggris, Wes Streeting, menyarankan bahwa komitmen ulang Donald Trump terhadap pasal 5 NATO jika terjadi serangan terhadap satu sekutu akan ditafsirkan sebagai serangan terhadap semua anggota NATO. Tetapi Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth sebelumnya telah menyatakan bahwa setiap pasukan internasional yang dikirimkan ke Ukraina tidak akan menjadi pasukan NATO, yang artinya bahwa pasukan NATO yang dikirimkan ke Ukraina jika menghadapi serangan langsung dari Rusia, maka pasal 5 NATO tersebut tidak akan bisa digunakan. Perdana Menteri Inggris Starmer telah meminta dan mengadakan pertemuan tingkat tinggi pemimpin negara-negara Eropa beberapa waktu yang lalu. Hal ini untuk meyakinkan negara lain untuk mau bergabung dengan Inggris dalam mengerahkan pasukan di daratan Ukraina. Prancis adalah satu-satunya negara besar Eropa lainnya tampaknya bersedia melakukan hal yang sama dengan Inggris. Beberapa negara Eropa Utara seperti Denmark, Swedia, dan negara Baltik bersedia mempertimbangkan komitmen tersebut. Akan tetapi, sekali lagi, mereka menginginkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Spanyol,
Italia, dan Jerman sejauh ini menentang rencana Inggris tersebut. Dari fakta ini, kita bisa melihat jika dikumpulkan kekuatan negara-negara Eropa yang mendukung Ukraina tidak akan mampu menghadapi kekuatan Rusia. Walaupun Rusia bisa dikatakan saat ini dalam keadaan tidak prima karena sudah merasakan kelelahan dengan perang 3 tahun ini. Amerika Serikat saat ini memiliki kartu joker, di mana tanpa bantuan Amerika Serikat, Ukraina dan negara Eropa sangat lemah menghadapi Rusia. Apakah Amerika akan berubah pikiran dan mau bergabung dengan gagasan Inggris tersebut? Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.